Ya kalau kemungkinan ya memang korbannya agak, tapi kan kalau Bukti ya apa ya? nah, kemarin kan saya ngomong itu kan dia itu kan mau minta bantuan. Kita inisiatif Pak, bikin konten khusus untuk warga ini gini. Jadi jenenge Saka Kelut. Jadi acaranya namanya Saka Kelut lah. Karena gini nggak mungkin juga ngelumpuk nih wong ben dino ben minggu wong seket ngono kan. Saiki piro kakaknya gini deh? Kalau saya kontrakan KP 105 khusus untuk di Kelut ya. Tapi untuk yang dari wilayah gini sampai Pak, sampai Semeru betulan, sampai Semeru. Nah hari ini kita pertama ambil Pak Hendro dengan apa berarti Pak Babin Kamtipmas. Pak sampai ini berarti sudah berapa lama Pak? Bila duduk sampai waktu pertama awal itu kita kontak polsek ini, si Pak sama Pak Juel ya. Ya, kita sampaikan yang jelas. Saya Babin Desa Ngrasek itu kalau tidak salah sudah 4 kali. Maksudnya 4 kali ini saya dinas di Polsek Dander itu mulai tahun 2016. Terus saya menjadi Babin Kamtipmas Desa Ngrowo. Setelah 2017 saya pindah ke Babin Kamtipmas Desa Ngrasek. Ya, tahun 2018-19 saya merangkap Babin Desa Mojorang juga. Ya. Setelah itu ada amanat, saya dipercaya menjadi Kasihumas di Polsek Dander selama 2018 sampai 2021. Ya, terakhir kemarin itu Kasihumas dihapus, dihilangkan. Nah, setelah itu kembali lagi menjadi Babin Kamtipmas Desa Sumbergaru bulan Oktober sampai Januari. Setelah itu baru menjadi Babin Kamtipmas itu bulan Februari sampai sekarang. Pak, ini untuk orang awam gitu. Ya. Babin itu apa ya? Nah, ini kan jujur gini ini perumahan tapi isinya ini wongnya sini cili-cili tuh Pak. Jelas gini, ya saya untuk ke perumahan Bumi Damai memang ya karena apa faktor di Bumi Damai ini kita sendiri untuk warga itu kan masih belum banyak yang KTP di Ngrasek. Kita juga koordinasi dengan Pak Kades, apabila ada permasalahan dari Pak Kades itu juga bingung warganya siapa, terus akan berwilayahan sendiri. Ini sebetulnya milu Ngrasek atau milu mana? Ini kan juga belum tahu karena perumahan Bumi Damai ini keterwilayahannya kalau dari luasnya itu kan bukan Desa Ngrasek saja kan. Hal semacam itu. Kalau kita Babin Kamtipmas itu adalah Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Nanti kan kita ditugaskan di desa itu satu Babin, satu Babinsa. Satu desa itu ada Babin, ada Babin. Kalau Babinsa itu apa? Babinsa itu Bintara Pembina Masyarakat. Oke. Ya, itu dari Koramil. Jadi ada polisi, Babin Kamtipmas, ada tentara dari Koramil. Dari TNI itu Babinsa. Kalau fungsinya Pak? Kalau kita itu adalah pembina keamanan ketertiban masyarakat. Ya sebetulnya Babin dengan Babinsa itu kalau di desa memang sama, kita itu 3 pilar. 3 pilar itu ada Babin, Babinsa dan kepala desa. Di atasnya Muspicam itu? Ya, Muspicam. Muspicam itu berarti camat dan Ramil sama Kapolsek. Ya, kalau di kabupaten ya Bupati, Kapolres. Betul. Kalau di desa berarti Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas.
Satu desa, satu berarti Pak ya? Ya, satu desa, satu polisi, yaitu Babi, Kaptimas, Babinsa. Kami ini dianggap masuk desa apa belum? Nah, kalau kita melihat kemarin dari Pak Kades, itu memang kalau memang wilayahnya mau di sana, saya berarti kan tanggung jawab kita. Oke. Untuk dari desa loh, tapi ya kita juga yang tinggal di sini itu kan mayoritas kan belum pindah. Betul Pak. Ya. Nah, kalau memang ada sesuatu hal, kita sendiri komunikasinya bagaimana? Seharusnya kemarin itu kalau bisa, walaupun di sini mengurus surat keterangan domisili lah. Oke, Kan jadi gitu. minimal keterangan Minimal domisili, berarti kita kan tahu, oh ya yang tinggal di sini, mana yang penduduk, maksudnya menempati rumah sendiri, Betul. mana yang kontrak atau yang mana kan bisa kita pilah. Pak, sekarang gini, ngapunten nih, kalau pertanyaan ini awam sekali karena kami ya aslinya kan podo raruh ya, podo raruh. Iki aslinya gini iki takon sebagai pengurus RT, terus ini aneh malah ngurungokno aslinya. Pak, ngeten, kami KTP sini atau tidak, itu bedanya apa terhadap pelayanan yang diberikan oleh kepolisian? Ya, kalau kita sama sebenarnya. Kalau masalah Kamtimas itu tanggung jawab kita bersama, bukan polisi saja, tapi masyarakat juga harus kita jalin kerjasamanya, gitu. Bentuk kerjasamanya, Pak? Nah, bentuk kerjasama menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Contohnya, itu kalau masyarakat seandainya bepergian atau tetangganya kok lupa mengunci, ya ditegur ya Pak, tolong saling mengingatkan lah kasarannya gitu. Seandainya jenengan kok belum seharusnya kalau parkir sepeda motor itu ya dikunci dan yang lain. Nah, itu kan berarti kan jadi polisi bagi dirinya sendiri untuk pencegahan hal kejahatan. Mas Imam, apa penasaran? Mumpung ngomongin begini. Nanti tahap berikutnya lah. Maksudnya gini Pak, ada keamanan, berarti ada keamanan, ada ketertiban nih. Jadi memang keamanan ketertiban masyarakat. Bedanya apa Pak? Dua itu bedanya apa? Keamanan dan ketertiban. Ini sering nyebut-nyebut ngono tapi enggak kuno sing dosen seharusnya pinter. nah ini mewakili Pak, mewakili Caca. Kok ono istilah keamanan, ono istilah ketertiban. Yang jelas keamanan itu adalah ya masyarakat dengan aman. Nah, ya apa ya divisi ini keamanan itu berarti kan yang kita idam-idam bersama. Dalam artian kan tidak terjadi suatu hal yang meresahkan dan yang lain. Pencurian, tindak kejahatan itu keamanan. Iya, sama. Ya keamanan. Tapi kalau keributan, tonggo tukaran atau berarti kan itu kalau apa? keresahan dan yang lain berarti kan ketertiban. Oh, batasannya itu berarti ini Pak. Gitu. Nah kalau ini Pak, kalau di desa itu kan ada linmas gitu. Nah, Linmas di sini ada security. Itu terkait apa Pak? Nah, Karena seringkali kan mereka bilang kami ini di bawah kepolisian. yang apa? Linmas. Loh. Security, sorry. Security bukan bahwa tapi kita itu mitra. Oh, mitra. Nah, Oke. mitra dari Swadaya Pam Swakarsa. Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa itu apa yang jelas membantu keamanan dari kepolisian. Makanya apa? Kalau kemarin itu bajunya dari pusat itu kan mirip lah. Dari miripan itu biar rasa ya seolah-olah dihargai lah kasarannya sama dengan tugas kepolisian. Itu satpam. Satpam. Terus kalau security kita kan nggak pakai baju gini. Nah, Itu apa Pak? nah berarti kan gini, security itu kan yang jelas ada milik PT, ada yang tidak. Iya. Berarti kan statusnya penjaga atau memang security. Kalau security biasanya ikut pelatihan, setelah itu di bawah naungan PT. Kan. Security itu berarti kayak garda pratama. Ya, itu kan pelatihan, ikut pelatihan. Itu yang dalam bahasa awam kita kenal sebagai satpam. Apa? Security yang ikut garda pratama itu yang dalam bahasa awam kita kenal sebagai satpam. Iya,
security itu kan sama dengan satpam. Iya, berarti yang pakai baju begini, yang kayak seragam jenengan itu. Iya, itu yang ikut, maksudnya yang resmi biasanya Iya. ikut di PT itu ada di bawah pembinaan kita langsung, biasanya seperti itu. Berarti PT yang jenengan maksudnya, sorry Pak, ini saya luruskan. Nah, PT yang gini kan pasti PT Luas Nusantara. Iya. Tapi PT yang dimaksud outsource. Enggak, itu ada PT sendiri yang menangani masalah satpam. Contohnya Garuda apa itu. Nah, saya kurindo. Nah, itu kan ada sendiri yang mengeluarkan pelatihan-pelatihan itu. Betul. Gitu. Makanya memang PT pihak ketiga yang disewa untuk menyediakan jasa keamanan. Contohnya di bank itu kan dia ada pihak ketiga. Saya pengen menyediakan satpam, ya ini PT-nya siapa yang mau diganti dan yang lain kan biasanya terserah dari PT dari yang Kayak G4S gitu. kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau tadi Pak, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau itu berarti yang pakai seragam coklat itu adalah security. Yang jelas Yang pakai seragam mirip yang jelas ini, kalau masalah seragam itu kan memang kalau dari pusat itu kan ada apa ya, ada aturan kan, Protap. termasuk seragam. Nah, kayak kemarin membingungkan dan mungkin direvisi juga kan, memang aturan itu kan bisa berubah. Kalau jenengan tanya security itu yang apa itu harus pakai baju coklat dan tidak kan ada yang safari, ada yang ya, tugas pokok fungsinya ya memang untuk membantu keamanan. Artinya begini Pak, ini kalau pertanyaan orang awam, sekalipun dia nggak pakai seragam satpam yang sebagaimana yang dimaksud tadi, kalau dulu putih sekarang coklat begini, itu mereka tetap resmi. Nah, yang jelas mestinya harus resmi mestinya, tapi masalah keamanan ini itu tergantung dari masing-masing dalam artian orang yang menggunakan. Contohnya saya punya gudang, saya di situ, artinya saya suruh jaga situ, itu kadang ya kalau bukan penjaga malam kadang. Kalau memang security biasanya dia mempunyai ada pelatihan khusus, sudah ada tugas pokok dan ada. Karena saya pernah lihat gini Pak, di Lala itu saya punya pengalaman gitu. Ada polisi itu patroli terus lihat satpam gitu Pak. Ditanya punya garda pratama apa enggak? Enggak, dilucuti diganti batik. Itu ya Allah. Gimana maksudnya? Itu Ya. saya pernah lihat itu di ini apa jenenge sorry Surabaya kan jenenge jenenge bojone rumput di gudang tuh ditakoni itu. Iya. Di dalam mereka terus dilucuti diganti batik. Nah itu di kantor bojoku. Nah berarti yang biasanya kalau berarti dari garda pratama atau siapa biar kok berani ngelucutin biasanya kan satu komunitas lah, satu ada dari Naungan di bawah Naungan. Kenapa ngaku-ngaku dan yang lain kan? Nah, terus berarti, sekarang Pak, kalau misalnya kayak security begitu, security di-hire oleh, kalau di sini kan berarti di-hire oleh PT, kalau di desa kan berarti dibayar dengan apa jadinya dengan ini. Di Omahku Malang itu kita warga urunan dibayar oleh warga, ada yang ini. Relasinya itu sebenarnya atasan langsungnya siapa, atasan tidak langsungnya siapa? Ambil terhadap kami yang memakai dan polisi itu hubungannya apa ini? Kalau inisiatif Pak, yang jelas ini kalau masalah security itu kan kalau yang menggunakan siapa, dalam artian ini kalau dengan bilang kalau yang membiayai urunan berarti kan inisiatif dari warga. Betul. Nah tujuannya untuk apa? Ya berarti kan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kan? Nah, tugas pokoknya apa ya kan security itu kan juga tugas pokoknya kan dibatasi juga dalam hal maksudnya tugas kewenangannya itu loh. Iya. Kan ada nanti tugas-tugasnya apa. Nah, dari kesepakatan orang yang
seandainya jeneng warga dan yang lain itu bayari, berarti kan opo tugasnya sampean tak kon bayari, apa aku bayari sampean tak dedekno security kan. Berarti yang memberi tugas sing bayar. Secara tidak langsung. Ya secara tidak langsung kalau inisiatif seperti itu. SOP, berarti Nah. SOP tugas dan kewenangannya ya sing bayar begitu Pak. Ya. Boleh kan Pak ya? Benar. Boleh kan seperti itu. Misalkan satu perumahan nggak ada security-nya, urunan bikin security ditunjuk siapapun bisa Pak. Nah, itu berarti kan dalam hal berarti kan seharusnya harus mengikuti pelatihan. Nah, Seharusnya harus mengikuti pelatihan. Seperti legal. Nah, ada masalah legal dan Legal. kalau kita kalau kita membantu keamanan siapapun bisa kan gitu. Oke, artinya berarti Contohnya kita itu kan kayak seperti siskampling, itu kan swadaya. Kalau masyarakat tidak halu ya berarti kan menggunakan itu. Kalau swadaya masyarakat sendiri mau siskampling, ya, kita hidupkan siskampling kan ya, monggo kan gitu. artinya bukan legal atau enggak legal itu soal kualifikasi. Nah, Ono banser ya memang ada pratama. masalah itu kan jelas. Lintas ya Pak. Saya pun bisa seperti itu Pak. Ya, Kan ada seharusnya. perumahan, Iya. tak seragamin, Ya. safari. Ini ya apa ya? Karena memang harusnya kalau memang pakai bed dan harus ada begitu. Oh, iya. Kalau kita hanya warga terus diangkat kamu bantu seolah jadi security ya itu pakainya biasa enggak tapi kalau memang seragam dia harus mempunyai maksudnya yang kewenangan security dan yang lain pakaian seragam kan ada bed Semeru juga Oh, perspektif Pak. ada bednya Tapi yang mengeluarkan anunya ya itu kan kerjasama maksudnya Pam Swakarsanya kan itu Pak, ini Pak, kalau terhadap RT Pak, hubungan Babin sama RT itu kayak apa Pak? Nah, yang jelas sebetulnya RT itu ya sama dengan Babin, maksudnya ujung tombak. Oh. Nah, kalau kita di desa itu kan ujung tombaknya kan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Kalau RT kan ya juga di lingkungan itu kok. Itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di RT itu kan langsung bersentuhan langsung kok. Yang mendata contohnya Pak Lurah punya data RT ini kan yang di RT. Apapun kan RT toh sekarang yang ujung tombak paling bawah itu kan RT. Makanya kadang RT kan mungkin RT kan. Untuk lorong ya tambah lorong. RT ku, wakil RT gak oleh Pak ya? Namanya kalau di desa kelihatannya yang setahu saya kok hanya yang ketua RT kan. Wakil ada Pak? Kalau wakil saat ini kan, kemungkinan untuk membantu, Wakil ada 5 ya, untuk membantu. Tapi yang untuk yang dapat donor itu cuma ketua RT kan gitu. Tapi orang kalau Mati loh itu kan. Pak, sekarang gini, kalau misalnya Pak RT itu terkait, misalnya di sini ada persoalan, kasus kalau ini lah, kasus kalau yang nanti, yang mereka ternyata ada orang punya utang piutang, disanggung debt collector begitu, kan nyuruhnya pasti RT begitu. Nah itu harusnya kita koordinasikan dengan siapa Pak, pengurus RT? Yang seharusnya Pak RT itu bisa ke Pak Babin, bisa ke Pak Kepala Desa, seharusnya gitu. Kalau secara pemerintah seharusnya lurah kan gitu. Lurah nanti bisa menghubungi ke Babin ke desa, atau langsung ke kita juga koordinasi dengan Pak Lurah. Artinya tidak apa-apa lah ya Kak, Ya, nggak apa-apa. kita langsung telepon jenengan. Iya, nggak apa-apa. Memang ada permasalahan apapun monggo di ke Babin bisa, ke Babin bisa ke Pak Lurah bisa. Karena di desa itu ada 3 pilar. Maksudnya 3 pilar itu Babin, Babinsa dan Pak Lurah. Segala sesuatu permasalahan kita itu 3 pilar itu yang kalau bisa diselesaikan. Artinya berarti saya telepon, misalnya kami telepon jenengan, telepon Pak Alvin, telepon Pak Lurah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Salah satu di antara ketiga itu ya tidak apa-apa. Gini. Silakan. Nah terus itu Pak, kalau itu kan, kalau misalnya kayak kasus kemarin, batasan kami sebagai pengurus RT itu sampai mana? Maksudnya batasan yang bagaimana Mas? Kemarin itu kan kami diminta untuk
Ya sampean kan pengurus RT, ayo bantu kami mendobrak rumah ini. Ngono Pak. Ini apa? Ya pokoknya kan itu gimana Pak? Kalau mendobrak itu enggak boleh. Enggak boleh nggak? Iya. Kalau kita mendampingi silakan. Kalau Pak RT itu kan Kasus kemarin itu definisi mendampinginya sampai mana Pak? Nah, kenapa kok didampingi harus Pak RT? Biar warga kan tahu ini Pak RT, oh ya benar berarti ya, no, kan ya. Ada sesuatu hal berarti kan apa ini Pak RT kan paham gitu loh maksudnya. Untuk warga ini, kalau memang seandainya Pak RT ini kelihatannya kalau permasalahan ini nggak bisa, no ya berarti ada, dalam artian permasalahan kalau kemarin kalau duprak ya jangan kan gitu loh maksudnya. Kami terpendengar, maksudnya mosok ngomong dupa kan begitu. Kita sendiri dilihat dulu permasalahannya apa. Seandainya kita sendiri melakukan gerakan dan yang lain, termasuk mungkin proses penangkapan, kita juga koordinasi dengan Pak RT. Seperti kalau dulu Densus, kalau menangkap apa ya tetap didampingi oleh izin Densus. Nah, padahal Densus itu kerjanya rahasia. Tetap RT tiga tahun. Yang jelas kalau kita melaksanakan seandainya mau kita melakukan penangkapan di situ. Nah, kalau pengintaiannya rahasia. Tapi kalau kita sudah eksekusi di situ melakukan pengukuran itu didampingi. Pengintaian lapor RT ini alay, ya status WhatsApp. Mari kita pun Densus. Mulai sih teroris. Yang jelas kita itu saling sinergi lah kerjasama dengan Pak RT, Pak RW, masyarakat. Terus iya Pak, pada kasus kemarin itu kan jelas bahwa dua pihak yang mencari dan yang dicari itu tidak KTP dulu. Nah, tadi dikaitannya dengan KTP, itu pengaruhnya kok. Ya makanya kan gini, statusnya bagaimana orang tersebut. Kalau memang tinggalnya di sini, domisili itu keperluannya. Maksudnya kalau ada permasalahan, lo tinggalnya di Bumi Damai Pak. Kalau ikut wilayah Kerasen, berarti kan kita yang tanggung jawab. Kan itu. Tapi kita lihat KTP-nya itu mana, kan gitu. Di sini sifatnya kontrak atau memang punya rumah sini tapi belum pindah tempat. Kan gitu. Nah kalau kemarin statusnya ngontrak. Kalau ngontrak Dan bukan KTP sini tanpa surat domisili. Wes KTP. lengkap ikut dusone tumpuk-tumpuk. Dusone tumpuk-tumpuk. Pasalnya berlapis. Umumnya ngono soalnya. Wajib curigai terus. Ya enggak. Nah ngontrak kan berarti kan apa Pak? Yang jelas kan kalau ngontrak itu kan berarti kan ada pemilik rumah. Betul. Orang mana jangka waktu berapa kan ada loh kan. Ada berarti datanya kan, kok Pak. nah kalau ada datanya berarti kan Pak RT sudah paham. Oh ya ini orang ngontrak enggak. Maksudnya kan itu. Ya kalau memang ngontrak atau orangnya tertutup ya perlu dicurigai ada kegiatan yang sifatnya kan ya perlu kan itu. Pak, kalau misalnya gini, kayak kami ini sering ya mencurigai lah ada sesuatu ngumpul-ngumpul iki wong ngontrak tapi ngumpul-ngumpul bolone akeh dan sebagainya. Apa yang boleh kami lakukan dan tidak untuk menjawab rasa penasaran itu, Pak? Nah, kalau Pak RT kan tugas dan ya tugas pokoknya yang jelas kan itu mendata warga. Kalau memang ada silakan didatangi, ditanya ini kegiatannya apa, nolnya apa, kan bisa toh. Boleh. Pak RT boleh. Nah, yang kan itu boleh. Kedalon, kalau kedalon menyebabkan kebisingan. Dalam kebisingan. Bisa. Ya monggo Pak RT bisa menegur. Ini warga ada yang terganggu, silakan. Negur gak direken. Nah, kalau nggak direken silakan. Kan ada atasannya lagi loh, melaporkan ke Pak Lurah atau kalau ini ada wakil berarti kan ketua RT-nya kan itu loh Pak RT biar nanti menyampaikan ke Pak Kades atau kita kan gitu. Nggak apa-apa. Memang ya itu kan berarti kan ada permasalahan-permasalahan. Betul. Kalau tugasnya Babin ya harus semacam itu sekecil apapun ya kita kalau bisa ya diselesaikan. Terus kalau ada kecurigaan kok mencurigakan aktivitasnya. Begitu di perumahan ini beberapa kali penipu tiba-tiba. Nah masalah penipu dan yang lain itu kan
oknum, maksudnya kan perorangan. Iya, Kita sendiri nggak tahu. Sebelum ada korban kan kita sendiri kan Betul, juga nggak tahu, kan gitu. nggak boleh menuduh. Jangan mencurigai kan. Nah, gitu. betul. Korban pun kan apakah itu utang berutang atau ranahnya pidana juga belum tahu kan gitu. Kalau memang nah itu kan ya kalau kita selesaikan mediasi, entah itu utang-utang ataupun pidana, mungkin bisa diselesaikan, ya monggo kita selesaikan. Kalau belum ada kejadian tapi kami curiga begitu Pak. Nah, yang Betul, namanya Pak. curiga kan belum ada bukti kan gitu Iya, maksudnya. iya. Ya sudah apa? Sudah. Nah, kan ya anu kok. Ya, Iya. kadang kan kasarannya kan ya berpikir bersangka buruk kok Iya, negatif. nggak boleh itu. Nah, harusnya kita berpositif modal kok, ya yang positif dong. Kadang-kadang Merasa itu kan- baik lah. Tapi positif sih kok. Wah, kayak wong ngono nang sampai tengah wengi begitu. Ya memang film kita juga diajarkan seperti itu. Kita harus bukan tapi underestimate, bukan tidak. Yang jelas kita harus curiga memang. Nah, kecurigaan kita Tapi kalau hal seperti itu langsung kita konsultasikan dan tidak apa-apa. Apanya cenderung apa ada polanya begini. Nah, kita kan kebenarannya bagaimana, ya kita Iya. proses. Seandainya Iya. konsulkan, Pak di sini ada orang asing di sini, kan mungkin kan orang sekitar tidak kenal. Silakan hubungi kita tanya atau nanti wakil RT bisa menanyakan, tidak apa-apa. Kan itu tujuannya Bapak. Namanya itu Halo, sudah kan? Ya, enak purel ya kan? Nah, itu apa namanya? Kok purel sih, Mas? Oh, ada gunung-gunung ya. Nah, tapi ada laporan dari misalkan istrinya ada ngejin dan segala macam, ada terlibat perselingkuhan dan segala macam. Nah, itu yang harus dilakukan seperti apa? Terus apakah kita perlu juga menghubungi yang punya rumah aslinya seperti itu? Karena dia kan untuk di sini seperti itu. Kasus sewa kontrak. Nah, Kalau sebetulnya ini kasus seperti itu atau perzinahan, terus kan sebetulnya kan delik aduan, yang berhak melaporkan itu adalah Suami atau istrinya. yang Betul. sah, kan? iya benar. Kan gitu. Kalau kita melakukan aktivitas di luar itu kan seharusnya kan yang berhak melaporkan adalah suaminya. Seandainya sama menyekap terus bojone wis terima gak apa-apa, ya kita sendiri ya susah karena itu Iya, cuma delik iya, aduan. iya, gitu. kita nggak ada hak gitu. Nah, iya memang delik aduan. Tapi kalau memang di situ ada ya 1x24 jam seperti ada orang asing yang menghina, berarti kan harus lapor Pak RT kan gitu. Iya. Nah, kan gitu. Kalau Arti- memang sampean bilang di sini ya mungkin gak tujuh sah terus di sini. Berarti kan yang berhak menegur itu adalah ya RT kan nggak apa-apa, RT itu menegur nggak apa-apa. Kalau sampean di sini statusnya apa? Kan itu. Menegur Ya, boleh? itu boleh. Boleh. Mengusir. Kalau mengusir ya Nggak boleh. yang jelas kita itu kan persuasif. Maksudnya bukan langsung diusir kan enggak. Ya samain itu bukan suami istri, kalau bisa ya jangan. Dikasih Ini- pengertian. Ini Ya. adalah penduduk. Betul. Kan ngono loh maksudnya. Ya. Bukan tempat untuk komplek dan yang lain kan Ya, gitu loh maksudnya. betul. Ini adalah penduduk. Iki tutorial bengkong ini. Iki tutorial bengkong. Iki relay jejek. Nggih. Ya, maksudnya kan. Pak, tapi gini, secara hukum sebenarnya bukan suami istri dalam satu rumah itu bagaimana? Secara hukum? Nah ya jelas kan yang dimaksud maksudnya dalam satu Ini sambil edukasi loh Pak. Gitu. maksudnya tinggal satu rumah itu rumah tangga atau bagaimana? Belajar berumah tangga gimana? Tetap ketemu tumbuh. Nah. Test ride. Sini, Fit. Soalnya, yang tinggal satu rumah bukan suami istri. Wah. Berarti kan apakah neng kono bulan atau kan memang kan gitu loh. Tapi secara hukum bagaimana Pak? Secara hukum itu batasan disebut perzinahan. Apa besok keren ini sama Niven nih kumpul kebo itu apa? Kalau ini itu yang perlu kita ngerti. Karena selama ini kan orang tuh mikir iki gak oleh iki. Pikirnya itu pidana begitu. Iki kudunya jalur polisi, iki kudunya kita boleh bertindak dan sebagainya begitu. Tapi ada yang ngomong ya tadi persis kayak kata jenengan. Ini deliknya aduan. Itu sebenarnya kalau secara hukum tuh bagaimana?
Yang jelas kalau kejadian ini kan juga sering terjadi di masyarakat. Betul. Mungkin ada orang menginap terus ditutup, kan ada yang warga langsung Ngerubduk, rumah gua diarak udah. dia kan gitu. Mohon bayar semen. Kan memang kan ada kejadian seperti itu. Itu ya pernah terjadi di Terucur, saya pernah dinas di Terucur itu juga pernah ada ya intinya duduk sama warga nah, itu. Terus sampai intinya warga itu pengennya diarak, tapi kan arak itu kan secara kan ya tidak diperbolehkan toh kalau suruh dan yang lain kan enggak. Arak itu berarti derajatnya sama seperti penghakiman massa. Ya, dan jelas kalau hal semacam itu ya perlu kita mediasi sebetulnya kamu itu statusnya bagaimana. Kalau suami istri berarti kan istrinya kita panggil atau suaminya kita panggil kan gitu. Kalau nanti suami istrinya tidak terima silahkan membuat pengaduan. Artinya kalau sampai dimediasi berarti ini bukan pidana sebenarnya Pak? Lah pidananya, maksudnya unsur-unsur pidana yang dilakukan itu apa? Kan oke, itu toh. gitu. Kita kan kalau pidana, kalau kita secara hukum itu kan harus ada pembuktian. Betul. Unsur yang dipersangkakan itu apa, yang dilaporkan itu apa, kan itu. Tapi kalau permasalahan sosial berarti kadang nggak masuk pidana kan gitu loh maksudnya. Permasalahan sosial kan kadang kan unsurnya nggak masuk tapi bisa juga terjadi salah paham, bisa meluas kan bisa juga kan. Karena kan gini Pak, kalau secara ini gini, dua orang laki-laki kalau di pidana itu kan dua orang laki-laki perempuan bukan suami istri masuk ke dalam satu kamar. Ini kan nggak perlu diketahui sampai dia bersetubuh, dia sudah dipersepsikan berzina. Ya makanya kan gitu. Itu. Ya yang jelas gini, kalau bukti-bukti itu ya termasuk seandainya di dalam kamar itu kan alat barang bukti yang kita ambil ya, termasuk spray, termasuk apakah ada celana dalam, sperma dan yang lain kan termasuk itu kan itu. Kalau neng kono nggak terjadi apa-apa terus apa yang dia kan di mana main kartu. Terus apa yang dipersangkakan kan gitu. Iya. Nah secara sosial mungkin juga patut lah lanang itu kalau neng jero kamar kan gitu. Maksudnya dalam artian tertutup loh tempatnya kan. Artinya kemudian kalaupun RT bertindak itu atas dasar kepatutan. Prasangkanya prasangka kepatutan, ini nggak patut, ini nggak pantas. Ya, yang jelas kalau memang ada semacam itu silahkan Pak Wakil RT atau Pak RT untuk menanyakan. Kan itu. Menanyakan nggak apa-apa. Tujuan minta KTP boleh Pak? Minta KTP nggak apa-apa. Boleh. Tujuannya wajib Pak RT wajib. Minta KTP. Ya, maksudnya didata orang mana kan gitu. Tapi yang susah kadang kan kita seneng ngono terus gak oleh kan ngono nenek sing ngono. Iya. Karena dasar suka gak suka asline. Karena dasar kok kono payu dhisik aku gak. Seru ngobrol nih Pak Hendro. Ya mau terokan Pak. Apa babinkan kok dilarang rokok kan? Saya perokok dulunya. Karena sesuatu hal tidak rokok. Jadi aslinya pun di Pak? Asli Ngambon. Terus nih, kau kan ngombo kan? Ya, kalian bawa sana. Iya. Kali Ombo ki milu Bu Melpor Sari. Purwasari. Aku Ngambon dulu. Sengon. Apa deh yang mau kamu tanya deh? Mumpung kalau begini nih. Terus ini Pak, misalnya sambil RT mikir. Ketika RT itu membuat aturan, begitu membuat aturan, seperangkat aturan RT, itu boleh apa enggak? Gini, berarti Apalagi aturan itu berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Berarti kan harus ada kesepakatan warga. Oke. Gitu. Silahkan kita diskusikan sama Pak
lurah, karena RT itu kan juga di bawah naungan Pak Lurah. Betul. Nah, berarti kan aturan itu mengikat seluruh desa Ngerasek atau hanya per RT ini kan gitu. Nah, kan itu. Berarti kan ada aturan ini loh yang mengikat itu loh, yang mana? Apa cukup Bumi Damai toh, apa RT 15? Kita sendiri juga belum tahu. Lah, Katakanlah untuk Bumi Damai saja begini. nah, kalau Bumi Damai berarti kan nanti konsultasi dengan Pak Lurah. Aku membuat seperti ini, menyalahi aturan tidak, kan gitu. Ya kita kalau mau membuat aturan-aturan, yang penting bertentangan tidak dengan peraturan yang lain, kan gitu loh. Terus warga sepakat begitu ya. Nah, berarti kan cara monotatif, nah sarannya iya, gitu. iya, Kalau iya, di sekolah betul, tatif betul. disepakati bersama, kan gitu. Tata nekotik. Ya monggo aturan-aturan internal di situ nggak apa-apa, yang penting Iya. tidak melanggar peraturan yang lain, maksudnya yang tidak bertentangan Tidak dengan bertentangan dengan peraturan hukum di yang atasnya. di atasnya, kan gitu. Nah, di desa itu ada kayak aturan-aturan itu apa enggak, Pak? Hah? Di desa, ya warga desa misal di Pak Lurah punya aturan misal seperti ini Nah. gitu. Dan nek secara tertulis mungkin Belum ada ya? nah, tapi secara tugas pokoknya kan sudah tahu masalah keamanan kita. Tapi nek spesifik masalah tertib, tidak melakukan ini ya, belum pernah membaca maksudnya aturan cara. Nah, kalau kayak ini Pak, aturan tadi dengan ngomong, wong nginep 1 kali 24 jam itu harus lapor RT, itu dasarnya apa? Ya, dasarnya biar RT tahu bahwa Itu kalau fungsinya, Nah, fungsinya supaya kita tahu. nah. Tapi maksudnya dasar peraturan itu apa? Kalau orang tanya loh, dasarnya apa? Kan enten tiang-tiang sing banggil nyaming Nah, atau ngoten. nah. Dasarnya apa kontak-kontakon aku? Nah, kita kan wajib tahu bahwa tujuannya nginep itu apa, ya dasarnya itu. Berarti kan kamu nginep di sini apa, biar kita tahu kalau ada sesuatu hal, biar kita tahu lah kasarannya kan itu loh. Ya. Berarti dasar, ya kita himbauan juga seperti itu. 1 kali 24 jam silahkan lapor ke RT setempat. Kalau memang warga yang menginap atau yang ya istilahnya orang asing lah. Tapi nek dulure dhewe nginep yo gak usah RT gak apa-apa, tapi yang punya rumah seharusnya melaporkan ke RT kan gitu. Betul. Dan hal semacam itu silakan dituangkan di internal aturan RT gak apa-apa. Jadi seandainya family saya mau datang sini laporan ke RT, Pak ini keluarga saya mau sini kan gitu, atau teman saya ini silahkan kan gitu. Kalau tidak laporan berarti Pak RT yang menanyakan kan gitu. Nah seringkali di sini tuh RT takon malah sampai sopo RT terus apa dasari begitu. Nah, Iki model-model wong kaya ngene iki ono Pak. Masih titik tapi gregete iki aneh ngono lho. Itu apa yang harus dilakukan? iya, Iya, ya, memang Taman itu iya, kudu memang baca karakter dulu. orang kan memang berbeda-beda. Kalau tujuannya ya memang ya semacam itu. Tapi yang jelas kita tujuan saya di sini adalah mengamankan lingkungan. Kamu di sini apa? Kalau memang ini baik-baik ya silakan. Gak apa-apa, kita pendataan kan gitu loh. Gak apa-apa. Kita minta identitas, fotokopi dilampirkan atau apa. Kalau memang dia tidak mau dan yang lain silahkan telepon saya, tidak apa-apa. Saya akan datang, saya akan memberikan keterangan. Maksudnya saya akan membantulah kasarannya Pak RT. Oh ini, Pak, apa? Udah boleh, takut-takut sing semacam itu. Ya kita luruskan. Gitu. Terus kemarin tuh kasusnya gini, ada laki perempuan, dilalui salah satu masih beristri, kita kasih pengertian, kita minta EKTP, malah aku sampai jalung polisi ya Pak Jalur. coba ketemu model manusia sing kayak ngono ku kudu apa selain bersabar itu harus apa? Hukumnya apa? Makanya dijadikan itu kan pendataan. Berarti kan sama bukan lingkungan sini kan, maksudnya. Kan itu toh. Maksudnya kamu di sini
kan ya anu toh, bukan warga sini. Nah, sementara ada aduan dari tetangga-tetangga sebelahnya, ini bolak-balik gonta-ganti lanangan. Nah. Begitu. Ya pun dibakari koyo ngono. Ya silakan nanti Pak RT Bumi gagal kalau damai. kita datakan ya toh, minta data mana-mana yang sampean sebutkan, nanti kita diskusikan dengan Pak Lurah, dengan Pak Babinsa. Gitu. Ya kita datangi bersama Pak RT atau Pak RT, nanti tidak apa-apa. Kita berikan pengertian kan itu loh maksudnya. Artinya sebenarnya hal seperti itu RT bisa langsung Bisa sebetulnya, tapi kan dengan jenengan. karena kemungkinan Pak RT dibantah ngono gak harus lu piye Pak bingung ya, silakan kita koordinasikan, kita dampingi gak apa-apa itu loh maksudnya. Betul. Sementara sing sambat 40 rumah rezekine mampet gara-gara gini anak. Gua dijawab ngono jawabannya. Nah, aku mau gak Islam. Terus ini Pak, terkait aturan ya, terkait aturan terkait aturan, misal kita ada acara 17-an, mendatangkan orkes dan segala macam, terus punya jas dan segala macam. Terus apa namanya, di sini kan di Medan kan sudah ada security. Nah, kalau di desa itu kan perlu laporan ke polsek. Kita mengetahui pihak Babinsa atau Babinsa seperti itu. Nah, kalau di sini apakah sama seperti itu, perlu seperti itu atau tidak? Ya perlu, semua kegiatan itu kalau bisa pemberitahuan, yang mengeluarkan izin kan dari kepolisian, maksudnya untuk kegiatan pemberitahuan. Nah, sifatnya bagaimana, apakah itu diizinkan dan tidak kan nanti juga perlu kajian. Karena itu berkaitan dengan keramaian, Pak. Ya, kegiatan masyarakat kan itu kan ada. Kecuali lebih dua ini menengahi. Loh, meskipun loh, itu kan pengalaman, kegiatannya itu harus dilaporkan kan gitu loh. Kegiatannya bukan masalah keamanan setelah dapat izin ya, dari kepolisian, keamanan sekitar membantu silakan. Gak apa-apa. Ya, kalau di sini berarti kan melewati kan harus dari desa dulu kan itu. Minta pengantar dari Pak Lurah. Oh ini panitianya ini bentuknya untuk 17-an adanya kan itu. Ya. Ada jadwal ya kita pemberitaan ke polsek. Batasan harus dilaporkan itu apa Pak? Apakah itu meskipun yang datang itu yang satu-satunya orang luar cuma biduan sampai elektronik dok? Artinya orang luar nggak ada yang masuk ke sini atau internal warga juga itu harus dilaporkan. Jadi kan yang namanya kegiatan masyarakat itu kan dilaporkan. Maksudnya bentuk seperti apa itu orkes, elektron, terus mungkin. Meskipun di sini uang kuno tok. Iya, ada apa-apa. Harus dilaporkan. Gitu. Meskipun orang sini. Masih uang iya, Pak ya. Iya, meskipun orang sini, lingkup sini pun harus dilaporkan. Bentuk kegiatannya itu. Kemarin hubungannya dengan COVID ya? Nah, kalau COVID ya kemarin kan sampai saat ini secara aturan kan memang belum ada yang mengeluarkan izin kan gitu loh. Ya ada tapi yang jelas kan ada ketentuan harus mematuhi progres. Nah ini Pak, terkait izin ke kepolisian di misalkan ada acara kegiatan seperti itu. Ini pertanyaannya agak sensitif. Kamu mungkin mau sensitif kabeh. Enggak, terkait izin. Biasanya di amplopi, mohon maaf ya, di amplopi itu gampang. Misalnya nggak ada amplopnya, biasanya dipersulit. Itu asumsi masyarakat. Tanggapannya Pak Indro gimana? Butuh amplopnya di sini ya? Iya, isinya itu penting. Yang jelas ini bentuk apapun pelayanan di kepolisian itu gratis. Gratis. Silakan sampean gratis. Silakan kalau memang saya dampingi. Udah apa-apa, memang gratis pelayanan gratis ya. Jadi cuma pengertian. Asumsi masyarakat itu. Ya, termasuk kalau SKCK itu memang ada ketentuan banyak. Itu masuk pajak pendapatan. Ada itu ada 30.000 memang ada tapi kita SKCK